empati. Empati. Apa itu empati? Empati itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti empatia, yang artinya ketertarikan fisik. Sikap dan perilaku yang memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya. Empati juga merupakan suatu kemampuan untuk membayangkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain, dan juga kemampuan untuk merasakan kemampuan orang lain. Sikap yang kompleks karena empati merupakan kemampuan manusia untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Nah, empati menurut Daniel Goleman itu ada 5 elemen empati. Yang pertama, understanding others, yang artinya pemahaman. Yang kedua, developing others, yang artinya mengembangkan. Yang ketiga, having a service orientation, yang artinya memiliki orientasi pelayanan. Yang keempat, leveraging diversity, yang artinya perbedaan pengaruh. Kelima, political awareness, yang artinya kesadaran politik. Daniel Goleman mengatakan, kemampuan empati terhadap keprihatinan adalah terpenting terhadap perasaan orang lain. Keterampilan empati mengajarkan bertindak kepada orang lain, komponen utama dalam mengembangkan kecerdasan sosial. Ada beberapa teori empati yang lain yang dikemukakan oleh ahli lain, seperti Winkel. Winkel menegaskan empati adalah kecenderungan psikis untuk menerima atau menolak suatu objek atas dasar penilaian bahwa objek tersebut berharga, baik karena membantu mengembangkan hidupnya. Taufik 2012 juga mengatakan, empati adalah suatu tindakan yang munculnya terjadi setelah suatu proses interaksi yang akan meningkatkan kualitas hubungan sosial. Karakter efektif yang mempengaruhi pengalaman terhadap emosi orang lain dan kemampuan kognitif untuk memahami emosi-emosi orang lain. Itulah yang dikatakan dalam teori empati. Ada 2 aspek empati, yakni secara kognitif dan afektif. Empati kognitif ini merupakan sikap empati yang muncul atas dasar pemikiran seseorang. Sedangkan yang empati efektif, sikap empati yang muncul atas dasar emosi atau perasaan orang lain. Apa saja yang kita bisa peroleh dari individu yang memiliki perilaku empati? Yang pertama, dengan memiliki perilaku empati akan membuat hidup lebih sehat dan bahagia. Bagi siapa? Tentu saja bagi individu itu sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua, hidup lebih bermakna dan berguna. Berguna bagi siapa? Berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Hidup lebih bermakna dan berguna. Yang ketiga, menjadi lebih pintar dalam mengatur emosi dan perasaan terhadap orang lain. Demikian juga dalam mengatur emosi dan perasaan dalam diri sendiri. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa cinta kasih dari dalam diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup
dalam kehidupan sosial. Jadi perilaku individu yang memiliki sikap empati itu dalam kehidupan sosialnya jauh lebih baik dibandingkan individu yang tidak memiliki sikap empati. Bagaimana kita cara membangun empati pada orang yang dikenal? Yang pertama, kita lakukan dengan belajar mendengarkan orang lain. Yang kedua, bersikap membuka diri dan peduli. Yang ketiga, ada kerelaan dan keikhlasan untuk berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan materi bila diperlukan. Yang keempat, memfokuskan perhatian pada situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Yang kelima, jangan langsung menilai dan menduga terhadap orang lain. Dan yang terakhir, memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Nah, berikut ini kita bisa melihat perilaku empati kita yang kita miliki dalam keluarga. Di sini ada pertanyaan yang bisa sebagai panduan dan bisa nanti kalian jawab, kalian renungkan, dan kemudian kalian refleksikan dalam jawaban kalian. Yang pertama, bagaimana sikap dan empati saya bila melihat ayah dan ibu saya sedang sakit? Yang kedua, bagaimana sikap empati saya bila melihat kondisi rumah yang kotor berantakan, sedangkan saya memiliki banyak tugas yang harus saya kerjakan dari sekolah? Yang ketiga, bagaimana sikap dan empati saya ketika saya harus menemani dan mengasuh adik yang yang masih kecil dikarenakan ibu saya sedang sakit? Keempat, bagaimana sikap dan empati saya ketika uang jajan yang saya punya diminta oleh adik saya yang menangis karena ingin dibelikan makanan? Yang kelima, bagaimana sikap dan empati saya jika saya terpaksa harus naik angkutan umum karena kendaraan yang ada di rumah dipakai untuk mengantar adik atau kakak pergi ke tempat lain? Kemudian yang keenam, bagaimana sikap dan empati saya bila menyaksikan anggota keluarga yang sedang bertengkar yang berakibat acuh tak acuh satu sama lain? Nah, itu adalah sikap dan perilaku empati yang bisa digambarkan dalam keluarga. Kemudian pertanyaan lain, bagaimana sikap dan empati saya bila dalam kondisi di kelas? Ya, ini di sini juga ada beberapa pertanyaan yang perlu direfleksikan dan direnungkan dan kemudian dalam jawaban kalian. Yang pertama, bagaimana sikap dan empati saya bila mendengar teman yang berprestasi? Yang kedua, bagaimana sikap empati saya bila mengetahui teman yang suka membolos karena teman tersebut harus membantu orang tuanya bekerja? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap empati saya bila melihat dan mengetahui ada teman yang suka membuli
dan meminta uang kepada teman lain. Yang keempat, bagaimana sikap dan empati saya bila saya melihat teman saya suka berkata-kata kasar dan tidak sopan di dalam kelas. Yang kelima, bagaimana sikap dan empati saya bila ada teman di kelas yang sakit dan membutuhkan materi untuk berobat. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sikap dan empati saya bila melihat teman saya mencuri uang teman yang lain karena dia membutuhkan uang untuk membeli makanan. Nah, demikian kira-kira pertemuan kita dalam bahasan kita tentang empati. Berharap materi ini bisa membuka dan wawasan pengetahuan kalian dan bahkan bisa membuka cakrawala kalian untuk mengaplikasikan sikap empati kepedulian kita terhadap keluarga maupun teman di sekolah. Terima kasih.